Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ketika berpulang ke rahmatullah, kala itu Rasulullah berusia 63 tahun. Terjadi hal-hal yang mengejutkan ketika pemakaman beliau, dan para sahabat saling berebut untuk menjadi manusia yang terakhir kali menyentuh jasad mulia Rasulullah. Ya man tuhibbu Muhammadan alaihi. Dikisahkan dalam kitab Sirah Nabawi Ibnu Hisham, saat para sahabat hendak memandikan Rasulullah, mereka berbeda pendapat cara memandikan jenazahnya. Ada yang usul melepas pakaian Nabi, sebagaimana biasa melepas pakaian jenazah kaum muslim. Lainnya usul, biarkan saja jenazah Nabi tetap dengan pakaiannya. Lelah berdebat, akhirnya semuanya tertidur dalam posisi duduk. Dagu mereka menempel ke dada. Tiba-tiba seseorang tak dikenal dari pojok rumah berseru, hendaklah kalian memandikan jenazah Rasulullah tanpa melepas pakaiannya. Mereka pun terbangun. Akhirnya, mereka memandikan jenazah Rasulullah lengkap dengan pakaiannya. Menyiramkan air ke atas pakaian, dan menggosok badan lewat pakaiannya. Ali bin Abu Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin Abbas, Qutsam bin Abbas, Usamah bin Zaid bin Haritsah, dan Syukron seorang budak Nabi, adalah orang-orang yang memandikan Rasulullah. Aus bin Hawli, sahabat Nabi dari Anshor berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Demi Allah, kami juga berhak terhadap Rasulullah." Ali menjawab, "Silakan masuk." Aus bin Hawli masuk, kemudian ikut memandikan Rasulullah. Ali membaringkan jenazah Nabi ke dadanya. Abbas dan Fadl anaknya, membolak-balik jenazah Rasulullah. Usamah bin Zaid dan Syukron, menyediakan gayung berisi air. Ali memandikan tangannya, tidak menyentuh langsung jasad Rasulullah, karena menggunakan sarung tangan. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, betapa harum wanginya engkau semasa hidup dan setelah wafatmu." Selesai dimandikan, jenazah Rasulullah dikafani dengan 3 kain. 2 kain produk Syuhar Yaman, dan satunya burdah dihiasi katun yang dilipat. Setelah dikafani, jenazah Rasulullah dibaringkan di atas ranjang di kamar. Waktu menentukan lokasi makam, kaum muslimin berbeda pendapat lagi. Ada yang usul dimakamkan di masjid. Sahabat lain berpendapat, dimakamkan bersama para sahabat yang telah wafat. Ada pula yang mengusulkan di kota lain, yakni di Baitul Maqdis di Palestina. Saat itulah, Abu Bakar berkata, "Aku mendengar Rasulullah berkata, jika seorang nabi wafat, hendaknya dimakamkan di tempat ia menghembuskan nafas terakhirnya." Ali bin Abi Thalib pun membenarkan hal tersebut. Maka, ranjang tempat jenazah Rasulullah berbaring diangkat. Di tempat itulah, lokasi makam Rasulullah. Maka, setujulah semua orang, tentang lokasi di mana Nabi dimakamkan, yaitu di kamar beliau dengan Siti Aisyah. Waktu menggali lubang pun, ada perbedaan cara Mekah dan Madinah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, terbiasa menggali dengan model galian penduduk Makkah, yaitu galian dengan lubang di tengahnya. Sementara Abu Thalhah bin Zaid, menggali seperti galian orang-orang Madinah, yaitu lahat. Maka, Abbas memanggil kedua sahabat tersebut, agar mereka menggali bersama-sama. Disepakati, model galian lahat cara Madinah. Saat penggalian itu, sudah memasuki malam hari. Sambil menunggu galian, sholat jenazah dilakukan bertahap. Pertama, dimulai kaum laki-laki masuk untuk sholat. Setelah selesai, giliran kaum wanita, dan setelahnya lagi masuklah anak-anak. Sholat jenazah tidak dilakukan secara berjamaah, melainkan dilakukan sendiri-sendiri. Jenazah Rasulullah mulai dimasukkan liang lahat, pada pertengahan malam Rabu. Sahabat-sahabat yang berada di liang lahat untuk menerima penurunan jenazah, adalah Ali, Fadl, Qutsam, dan Syukron. Aus bin Hawli kembali minta kepada Ali, agar diizinkan ikut turun ke liang lahat, dan Ali pun mengizinkan. Ketika jenazah Rasulullah diletakkan di lahatnya, Syukron memberi alas kain yang sering dipakai Nabi. Syukron berkata, "Demi Allah, kain ini tidak ada yang memakainya setelah engkau, untuk selamanya." Setelah selesai, mereka pun naik ke atas, dan bersiap untuk menutup liang lahat. Muawiyah, secara diam-diam menjatuhkan cincinnya ke atas jasad Nabi. Maka ketika jasad beliau akan ditutupi oleh tanah, Muawiyah berkata, "Cincinku terjatuh ke dalam sana, izinkan aku untuk mengambil cincinku itu." Ali bin Abi Thalib pun memberi izin pada Muawiyah, untuk segera mengambil cincin tersebut. Ketika Muawiyah sudah berada di dalam liang lahat Rasulullah, ia tidak hanya mengambil cincinnya, tapi ia juga mencium kening Nabi.
Setelah itu, ia langsung naik kembali ke atas. Dalam proses pemakaman Nabi, turut pula hadir Mughirah bin Syu'bah. Ternyata, ia melihat apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah. Maka, terbesit dalam pikiran Syu'bah, untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Muawiyah tersebut. Mughirah lantas sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat Rasulullah. Maka, Mughirah meminta kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali pun membolehkannya. Segera turunlah Mughirah ke dalam liang lahat, dan menemui kembali jasad Nabi sekali lagi. Mughirah berkata, "Sungguh, aku ingin sekali menjadi manusia terakhir yang menyentuh jasad Rasulullah." Dalam catatan Ibnu Ishaq, terdapat versi lain tentang siapa yang terakhir kali menyentuh jasad Nabi yang mulia itu. Diceritakan, bahwa Ali bin Abi Thalib didatangi beberapa orang dari Irak. Mereka bertanya, "Wahai Abu Hasan, kami ingin bertanya sesuatu hal yang penting." Ali bin Abi Thalib berkata, "Firasatku menyatakan, bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah telah berbicara dengan kalian, bahwa dialah orang terakhir kali yang menyentuh Rasulullah." Mereka menjawab, "Benar, dan untuk tujuan inilah kami datang menemuimu." Ali bin Abi Thalib berkata, "Itu tidak benar. Orang yang terakhir kali menyentuh Rasulullah, ialah Qutsam bin Al-Abbas." Ketika selesai, liang lahat itu ditimbun oleh tanah. Bilal bin Robah yang telah membawa bejana, kemudian memercikkan air di atas kubur itu. Dari arah kepala, dia lantas menaburi kuburan Nabi dengan batu kerikil, yang ia dapat dari halaman rumah Nabi. Terakhir, kuburan Nabi ditinggikan sedikit dari permukaan tanah, perkiraan 1 jengkal dari permukaan tanah. Hari terakhir hidup Rasulullah, telah damai bertemu Sang Kholik. Di makam itu, kelak juga dikuburkan jenazah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.